Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Alfiera dari jurusan Hukum Tata Negara semester 6A. Dalam pembuatan video ini, saya akan menjelaskan terkait etika profesi advokat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah etika profesi hukum. Dan dalam kode etik profesi advokat ini terdapat pula beberapa bagiannya. Yang pertama adalah dalam menjalankan profesi sebagai penasihat hukum. Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia atau biasa disebut dengan KEAI menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat atau officium mobile. Kata mobile officium ini mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat, maka seorang sarjana hukum yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat atau admission to the bar. Nah, seseorang yang telah diangkat menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan hormat atau mobil officium dengan hak eksklusif. Yang pertama, menyatakan dirinya pada publik bahwa ia pedoman merumuskan dan mengklarifikasi tugas dan kewajiban advokat dapat dilihat dari 4 sumber. Yang pertama adalah undang-undang, kemudian putusan pengadilan, asas-asas dan kebiasaan dan praktek organisasi advokat. Terkait kode etik profesi advokat ini adalah kode etik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak membedakan dalam perkara pidana maupun perkara di luar pidana. Nah, penerapan kode etik dalam profesi advokat sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut dalam masyarakat, tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, terdapat kewenangan advokat yaitu sebagai penegak hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Nah, etika kepribadian advokat sebagai pejabat penasehat hukum. Etika kepribadian advokat sebagai pejabat penasehat hukum, maka advokat harus berjiwa Pancasila, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum dan sumpah jabatan, bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politik. Lalu tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi terutama untuk turut menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Memegang teguh rasa solidaritas sama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pidana. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Kemudian bersikap benar dan sopan terhadap pejabat penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat, serta mempertahankan hak dan martabat advokat di forum manapun juga. Selanjutnya ada etika melakukan tugas jabatan sebagai penasihat hukum. Advokat sebagai pejabat penasihat hukum dalam melakukan tugas jabatannya terdapat etika. Yang pertama adalah tidak memasang iklan untuk menarik perhatian dan tidak memasang papan nama dengan ukuran dan bentuk istimewa. Tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung atau tidak langsung melalui perantara, melainkan harus menunggu permintaan. Lalu tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang bukan advokat.
Selanjutnya, menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien dan menerima keterangan dari klien sendiri, dan tidak mengizinkan percantuman namanya di papan nama, iklan, atau cara lain oleh orang bukan advokat, tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat. Dan tidak mengizinkan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus sendiri perkara memberi nasihat kepada klien secara lisan ataupun tertulis. Tidak mempublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ditanganinya, kecuali untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh semua advokat. Etika advokat dalam menjalankan profesinya terhadap klien. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Jasa hukum itu tentunya diberikan secara profesional, dalam artian kerangka hukum harus sesuai kode etik dan standar profesi. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam membagi jasa hukum yang diberikan seorang advokat itu ke dalam beberapa kategori. Pertama, berupa nasihat lisan ataupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dipunyai klien, termasuk di sini membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti antara lain memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia ataupun mungkin internasional. Yang kedua, jasa hukum membantu dalam melakukan negosiasi atau proses tawar-menawar dalam perundingan atau mediasi menyelesaikan suatu perselisihan. Advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, dan tugas utamanya memperoleh penyelesaian secara memuaskan para pihak. Kadangkala advokat harus pula diminta menilai bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak, tapi tujuan utama jasa hukum di sini adalah memperoleh penyelesaian di luar pengadilan. Yang ketiga, dalam kategori ini jasa hukum adalah membantu klien di pengadilan, baik di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha, administrasi negara, ataupun mungkin di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus-kasus hukum pidana, maka bantuan jasa hukum didahului pula oleh bantuan ketika klien diperiksa kepolisian dan kejaksaan. Etika hubungan sesama rekan advokat sebagai penasehat hukum. Yang pertama adalah mempunyai hubungan yang harmonis antara sama rekan advokat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai. Kedua, tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati jika berhadapan satu sama lain di dalam sidang pengadilan. Yang ketiga, mengemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat. Keempat, dilarang menarik klien dari teman sejawat. Kelima, dengan sepengetahuan teman sejawat yang telah menjadi advokat tetap kliennya dapat memberi nasihat kepada klien itu dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan yang baru dapat menerima perkara dari advokat lama setelah dia memberikan keterangan bahwa klien yang semua kewajiban terhadap advokat yang lama. Lalu ada yang baru boleh melakukan tindakan yang sifatnya tidak dapat ditunda, misalnya naik banding atau kasasi karena tenggang waktunya segera berakhir. Dan yang lama sekelas mungkin memberikan kepada advokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu. Tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesi sebagai penasehat hukum terdapat 4 hal, yaitu pertama, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kepada kode etik advokat. Tiga, kepada aturan perundang-undangan. Dan terakhir, kepada masyarakat. Selanjutnya perlu diuraikan satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama adalah tanggung jawab advokat kepada Tuhan. Manusia adalah makhluk religius yang memiliki kecerdasan spiritual. Kedua, tanggung jawab kepada kode etik advokat. Ketiga, tanggung jawab kepada undang-undang advokat. Dalam mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum,
dan keadilan juga ditentukan oleh peran organisasi advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh organisasi advokat sendiri. Keempat, tanggung jawab kepada masyarakat. Pada hakikatnya, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Pada satu sisi, manusia merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain dalam melangsungkan hidupnya. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sekian saja penjelasan dari saya terkait etika profesi advokat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.